Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anzala Nurrahma, NPM 0057 dari kelas 3A Manajemen. Di video kali ini, saya akan menjelaskan cara menggunakan aplikasi SPSS untuk mengolah data dalam statistika, mulai dari analisis deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, sampai analisis regresi linear. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan cara mengolah data menggunakan analisis deskriptif. Statistik deskriptif lebih berhubungan dengan pengumpulan dan peringkasan data, serta penyajian hasil ringkasan data yang berfungsi menggambarkan data yang digunakan. Setelah mengisi data di data view yang berisi nama variabel-variabel yang akan diolah datanya, saya memakai contoh nama, jenis kelamin, jabatan, umur, masa kerja, dan gaji. Lalu klik variabel view, ketik nama variabel-variabel yang akan diolah datanya. Untuk contoh yaitu seperti tadi, nama, jenis kelamin, jabatan, umur, masa kerja, dan gaji. Pada kolom type, klik cell. Untuk nama, pilih type string, dan lainnya pilih type numerik. Pada kolom label, beri keterangan masing-masing variabel. Kolom values, khususnya untuk variabel jenis kelamin dan jabatan, diisi dengan cara klik cell. Memasukkan data sesuai dengan variabelnya pada data view. Lalu simpan data. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah melakukan analisis deskriptif. Pertama-tama, klik Analyze, lalu pilih Deskriptif Statistik, dan pilih Deskriptif. Maka akan muncul kotak dialog seperti berikut ini. Lalu, pilih variabel umur, masa kerja, dan gaji. Selanjutnya, klik OK. Setelah itu, akan muncul output deskriptif dan dapat dilihat di sini. N menunjukkan banyaknya data, minimum menunjukkan nilai minimal dari masing-masing variabel yang diuji, maksimum menunjukkan nilai maksimal dari masing-masing variabel yang diuji, min menunjukkan nilai rata-rata hitung dari masing-masing variabel yang diuji, STD deviation menunjukkan ukuran penyimpangan masing-masing data terhadap rata-ratanya. Semakin besar STD deviasi berarti data semakin bervariasi. Kedua, klik Analyze lalu pilih Deskriptif Statistik dan pilih Frekuensi. Maka akan muncul kotak dialog seperti berikut ini. Lalu pilih jenis kelamin dan jabatan. Selanjutnya klik OK. Setelah itu, akan muncul output frekuensi yang dapat dilihat di sini. Frekuensi menunjukkan jumlah, present menunjukkan persentase jumlah, valid present menunjukkan persentase untuk data yang terisi, cumulate present menunjukkan jumlah kumulatif dari valid present. Untuk yang kedua, saya akan menjelaskan cara mengolah data menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan untuk penelitian yang menggunakan kuesioner dengan skala pengukuran interval dan merupakan jawaban dari responden berupa persepsi. Untuk uji validitas, terdapat dua cara korelasi yang dilakukan dalam validitas, yaitu korelasi before rate person dan correct item total correlation. Untuk contohnya, misalkan saya mengumpulkan data dari 30 responden dari menyebarkan angket yang terdiri dari 5 pertanyaan untuk variabel motivasi dan diperoleh hasil sebagai berikut. Cara pertama, menggunakan korelasi bifurcate person. Pilih menu Analyze, pilih Correlate, lalu pilih Bifurcate. Masukkan X1.1, X1.2, X1.3, X1.4, X1.5, dan X1 ke kotak variabel dan klik OK. Lalu akan muncul outputnya. Pada hasil dengan bentuk seperti ini, sebenarnya ada beberapa hasil yang tidak perlu. Bagian yang diperlukan hanya korelasi X1.1 dengan X1, X1.2 dengan X1, X1.3 dengan X1, X1.4 dengan X1, dan X1.5 dengan X1. Untuk mendapatkan hasil yang dimaksud, langkahnya sebagai berikut. Pertama, masuk ke Windows Data, pilih menu Analyze, pilih Correlate, pilih Bifurcate. Klik Paste, maka akan mendapatkan Windows Syntax. Sisipkan kata with di antara X1.5 dan X1. Pilih menu Run, pilih Current, lihat perbedaan hasil outputnya akan lebih simpel lagi. Dari hasil analisis, didapat nilai skor item dengan skor total. Nilai ini kemudian dibandingkan dengan nilai R-tabel. Jika hasil korelasi atau percent correlation lebih besar dari R-tabel, dikatakan valid, dan sebaliknya, jika hasil korelasi atau percent correlation kurang dari R-tabel, dikatakan tidak valid. R-tabel dicari pada tingkat signifikasi 5% dan N sama dengan 30.
didapatkan R tabel sebesar 0,361. Maka dapat disimpulkan bahwa semua item telah valid karena memiliki percent correlation atau R hitung yang lebih besar dari R tabel. Cara kedua, menggunakan correct item total correlation. Langkahnya, pilih menu Analyze, pilih Scale, pilih Reliability Analysis, lalu masukkan X1.1, X1.2, X1.3, X1.4, dan X1.5 ke kotak Items. Klik Statistik pada Descriptive for centang, Scale if item delete, klik Continue, lalu OK. Hasil validitas dengan correct item total correlation dilihat pada kolom correct item total correlation. Jika nilai correct lebih dari R tabel, maka valid, dan sebaliknya, jika nilai correct kurang R tabel, maka tidak valid. Selanjutnya, untuk uji reliabilitas. Reliabilitas sendiri adalah internal konsistensi atau kekonsistenan dari persepsi responden pada masing-masing item dalam satu variabel. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan melihat Alpha-Cronbach. Langkah uji reliabilitas yaitu pilih menu Analyze, pilih Scale, pilih Reliability Analysis, lalu masukkan X1.1, X1.2, X1.3, X1.4, dan X1.5 ke kotak items, lalu klik OK. Lalu akan muncul output reliabilitas seperti ini. Menurut Munali dalam Imam Ghazali, dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,6. Kriteria ini yang sering digunakan dalam penelitian-penelitian. Dan untuk analisis yang terakhir, yaitu analisis regresi linear. Analisis regresi linear dilakukan jika suatu penelitian bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat atau pengaruh antar variabel. Karena sebab akibat, maka dalam regresi terdapat variabel yang menjadi sebab disebut variabel bebas atau independen atau penjelas, biasanya dilambangkan dengan huruf X, dan variabel yang menjadi akibat disebut variabel terikat atau dependen atau respon, biasanya dilambangkan dengan huruf Y. Saya akan memberikan contoh 30 data responden yang menggunakan 3 variabel, yaitu X1 sama dengan motivasi, X2 sama dengan inovasi, dan Y sama dengan kinerja. Langkah uji regresi linear yaitu yang pertama, pilih menu Analyze, pilih Regression, lalu pilih Linear. Lalu masukkan variabel motivasi yaitu X1 dan inovasi yaitu X2 ke dalam Independence dan kinerja karyawan ke dalam Dependent. Klik Statistik dan centang Collinearity Diagnosis, Durbin-Watson, dan klik Continue. Klik Plot dan centang Normal Probability Plot. Masukkan Z-pred ke dalam X dan S-recit ke dalam Y. Klik Continue dan OK. Lalu akan muncul output regresi seperti ini. Analisis regresi selalu menghasilkan persamaan atau model regresi dan dapat digunakan untuk melakukan prediksi. Selain itu, secara statistik, konstanta dan koefisien didapatkan dari hasil estimasi atau pendugaan. Agar estimasi pendugaan yang dilakukan tidak menyimpang, ada syarat yang harus dipenuhi dalam regresi, yaitu asumsi klasik. Yang pertama, ada normalitas. Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar mengikuti garis dengan diagonal dan berada di sekitar garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal. Yang kedua, ada multicollinearitas. Dari tabel koefisien diketahui bahwa nilai VIF kedua variabel kurang dari 10, sehingga tidak terjadi hubungan antar variabel bebas atau asumsi multicollinearitas telah terpenuhi. Yang ketiga, ada heteroskedastisitas. Gambar di atas menunjukkan titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk pola, serta berada di atas 0 dan di bawah 0, sehingga asumsi heteroskedastisitas telah terpenuhi. Dan yang terakhir, nilai Durbin-Watson atau DW yang dilihat dari tabel Durbin-Watson adalah 2,09. Nilai DU yaitu variabelnya 2, N-nya 30, sama dengan 1,57. Sehingga 4 min DU sama dengan 4 min 1,57 sama dengan 2,43. Dapat disimpulkan nilai Durbin-Watson terletak antara DU sampai dengan 4 min DU, sehingga asumsi autokorelasi telah terpenuhi. Oke, itu tadi video dari saya yang menjelaskan tentang cara menggunakan aplikasi SPSS untuk mengolah data dalam statistika, mulai dari analisis deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, sampai analisis regresi linear.
Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.